yang bisa kita dapatkan di hari ini, di malam ini ya. Topik kali ini tentang membutuhkan dengan tanda tanya. Nah, tanyanya juga ada dua, mungkin tiga gitu ya. Membutuhkan. Silakan Coach Pena. Yes, selamat malam Coach Dani dan teman-teman semua. Halo, Jadi, yes, jadi memang topik ini saya thank you sama Gary, sama Dr. Den, gitu ya. Jadi di topik inilah saya mengenalin arti kata ketika kita lagi membutuhkan, gitu kan. Nah, jadi mungkin saya bertanya sama teman-teman, apa yang paling makasih ya. Ya, dibutuhkan? ya, ya. Mungkin Ya, boleh ya. di-share. Ya. Ya, kalau kayak saya misalkan dulu, saya butuh banget uang gitu misalkan, atau saya butuh Hmm, banget pasangan gitu ya, saya butuh banget investor atau apapun juga, silakan diketik. Jadi saya tahu kita mau mengarah kemana, hmm, karena teman-teman ini bisa menerima. Ya, apa yang teman-teman ingin dapatkan dari kelas ini, dan nanti kita akan sharing apa bedanya membutuhkan atau bedanya yang lain-lain gitu ya. Ya, silakan teman-teman boleh ketik atau boleh mute. hmm. Oke, Pak Yosi, Mbak Yanti, ada Mbak Lili Anas. Mbak Lili kemarin yang ikut Home of Infinite Possibility ya? Ya, baru ikut Ya, baru ikut. kelas akses. Selamat datang. Oke, Yes. silakan boleh di chat juga teman-teman. Jadi mungkin pop up di pikiran atau di benak Anda bahwa ketika Anda lagi seperti ada dorongan ingin membutuhkan sesuatu itu tentang apa? Ya. Ya, ada butuh uang, ada customer yang beli barang dagangan saya, butuh customer yang untuk beli ya. Ya. Oke. Jadi Oke. jadi lebih kepadanya membutuhkan kepercayaan diri uang seseorang. Oke, lebih banyak Hmm. ini tentang uang. Oke, satu, dua, tiga tentang uang. Uang empat. Ya, uang nomor satu kayaknya paling Uang nomor banyak. satu nih yang paling dibutuhkan saat ini ya. Oke. Oh, butuh suami. Ya, need money. Oke, coba kita teman-teman rasakan sendiri ya ketika teman-teman bilang saya butuh uang, saya butuh pendamping, saya butuh kepercayaan diri. Rasanya plong atau ganjal? Hmm, coba. Kalau belum terasa diulang beberapa kali ya Ya, ininya coach ya ya. kata-katanya. Nah apa rasanya? Heavy, butuh pengeluaran Hmm. ganjal. Ya, rasanya ganjal. Ganja. Ya, Hmm. dan oke, jadi banyak sekali yang ganjal. Mungkin di sini udah pada sering ikut kelas ya untuk yang baru. Kamu ngerasain gitu ya. Ketika kamu Ya bilang, ya saya kayaknya butuh uang, nih, saya butuh pekerjaan. ya. Ini dunia tuh kayaknya expands di sini ya, bodinya tuh energetiknya besar. Atau ketika kita mengatakan itu, body kita kayak berat ya, berat Hmm, atau hmm, hmm. ganjal gitu ya. Coba untuk yang benar-benar baru sekali ikut di sini, oke, rasanya plong, nyaman ketika kamu bicara itu, saya butuh uang, nyaman, atau ketika kita bilang saya butuh uang, terus rasanya mungkin bahu atau dada atau segala macam kayaknya kontraks. Kontraks itu kayak ada energi yang menekan, Hmm, ganjel. Ya, ya. oke. Salah satu tools di Access adalah ketika kontraks dan ganjel itu adalah suatu kebohongan. Hmm, Oke, kalau yang plong itu adalah suatu kebenaran. Yang plong, yang ringan itu adalah kebenaran buat kita. Ada Oke, yang plong tuh coach. plong nggak fair kita. Plong ketika butuh uang. Hmm, ada yang plong. Coba cek. eh, ini Yeni Mei atau Pak Roslin Widodo yang mengatakan plong itu ketika mengatakan seperti apa boleh dicek. Boleh di mute maksud saya biar saya cek energetiknya dan apa yang dimaksud dengan plong dan ganjel ya kita bisa lihat. Ya, Pak Roslin Widodo boleh ya. Mbak Yeni. Coba Ya, Kak Fan. saya nih Ya. ya. Plong ketika bilang saya butuh pembeli untuk beli dagangan saya. Oke. Hmm, Oke, so semua yang dimana kita memerlukan orang untuk membeli dagangan kita, membutuhkan dalam arti, aduh saya nggak punya orang nih, saya butuh banget orang. Nah, this is energinya. hmm. So, semua yang dimana kita menggunakan energi itu bersediakan untuk dihancurkan, dibatalkan. Right, wrong, good, bad, papa, online, chat, basement. Coba cek lagi, Yan. Mm-mm. Mhm.
Maksudnya kayak gimana tuh, Kak? Cek lagi ketika kamu bilang bahwa saya membutuhkan orang untuk membeli dagangan saya, yang membeli barang dagangan saya. Langsung bukan dari pikiran ya, kan kamu mikir, oh iya dong, bener dong, plong kan memang saya butuh. Ini pakai pikiran. Ya. Karena kamu ngelihat ke atas, atas tuh thinking. So, knowing itu tanpa pikiran, just langsung dirasa di body. Ya. Kalau dirasa sih kayaknya enggak sih. Oke, saya butuh orang, saya butuh pelanggan, saya butuh customer. Ganjel atau plong? Kayaknya jadi ganjel gitu ya. Oke. Jadi ganjel. Kan kayaknya. Oke, ya. Oke, nggak apa-apa ya. Ini baru pertama kali ikut di sini atau sudah berapa kali? Baru pertama kali, Kak. Oh ya, Oh, makanya dia masih pakai pikiran ya. Oke, just rasakan aja yang langsung spontan di body. Jadi di body langsung kerasa. Oke ya. Ganjel atau plong ketika kamu bilang, aduh saya butuh orang. Saya butuh pelanggan. Antara plong sama ganjel. Ya, oke. Plong itu karena kita berpikir, oh kalau saya punya customer, saya punya orang, saya punya pendamping, masa hidup saya mendapatkan solusinya. Mm-mm. Ya, nah itu hanya by pikiran. Nah, ketika seperti itu, jadi kita fungsinya gini. Kalau kita butuh orang, artinya adalah saya tidak punya siapapun, saya membutuhkan sesuatu di luar sana untuk memenuhi kebutuhan saya. Saya membutuhkan cinta, saya membutuhkan perhatian. Berarti di sininya kurang. Mm-mm. Oke, ya. Dan ketika kita di sininya kurang, kita akan melakukan segala cara untuk mendapatkan. Dan yang menariknya, walaupun kita mendapatkan, kita selalu tidak pernah merasa bersyukur. Iya. Karena sebenarnya yang bisa mengisi kekurangan itu adalah diri kita sendiri. Ya bener, Kak. Oke, dan ketika kamu sudah penuh, kamu akan menarik orang yang juga penuh. Mm-mm. Oke, ya. Kalau saya misalkan saya butuh orang untuk mencintai saya. Kenapa? Karena kamu tidak bisa mencintai diri kamu tanpa sadar. Tanpa sadar, kita nggak sadar kalau kita tidak memberikan itu pada diri kita. Jadi kita membutuhkan orang lain untuk mengisi kepada kita. Kita membuat orang lain di luar sana sebagai sumbernya. Mm-hmm. Oke, ya. Oke. Dan bedanya dengan bersedia mengizinkan orang berkontribusi, beda dengan energi bahwa saya kurang. Nah, ketika saya kurang, kamu membutuhkan orang dari energi kekurangan, orang merasa tidak nyaman. Karena dari energi kurang. Gitu. Coba deh, kalau misalkan kamu kekurangan cinta ceritanya, terus kamu ketemu dengan pacar, kamu akan selalu membutuhkan dia untuk supaya kamu tetap merasa dicintai. Kamu akan nelfon dia, Beb di mana? Habis bonceng siapa? Boncengnya perempuan, laki, usianya berapa kalau perempuan gitu kan? Karena kamu takut. Takut apa? Takut dia pergi nggak bisa mengisi kekurangan kamu. Oke, ya. And then terus kemudian udah ditanya pergi jam berapa, pulangnya jam berapa gitu kan? Video call, oke gitu kan? Oke, karena kamu memerlukan dia untuk selalu memenuhi, karena kamu kurang. Oke, dan walaupun dia sudah memberikan, kamu tetap aja merasa kurang. Terus nanti bolak-balik nanya, yang kamu sayang nggak? Sehari berapa kali kamu saya sayang apa enggak gitu ya? Karena kitanya kurang. Jadi mau diberi pun kita nggak merasa diberi karena kitanya kurang. Belum yakin ya coachnya, jadi perlu meyakinkan terus-menerus ya. Iya, perlu meyakinkan terus-menerus karena saya kurang. Oke, this is the energy of lack of, gitu ya, di energi dari kekurangan, gitu ya. Dan sehingga ketika kamu memiliki pasangan, kira-kira pasangan kamu happy atau enggak? Kalau misalkan berfungsinya dari situ. Harusnya enggak ya. Enggak ya?
Harusnya. Harusnya Rasanya nih, gimana? oke harusnya. Oke, kalau kalau ada pria yang tiap hari, tiap saat teleponin Yeni, Yen, lu cinta sama gue nggak? Gitu kan, tiap hari ngatain gitu ya. Pertamanya asik, lama-lama bisa jalan sendiri nggak sih? Gitu. Lama-lama like annoying, mengganggu. So this is the energy of lack of, the energy yang dari saya membutuhkan gitu. Kamu perhatiin saya dong, kamu teleponin saya dong, kamu cintain saya dong gitu kan. Istilahnya ini orang lain, kamu ngegandolin terus energinya. Dan makanya banyak orang nggak nyaman ketemu dengan orang lain. Karena sebenarnya banyak orang di luar sana yang energinya adalah seperti itu, needy. Gitu ya. Toko, ayo dong beli dong dagangan saya, beli dong. Kalau perlu dia berkompetisi dengan satu yang lain, beli dong gitu. So ketika dia mengatakan seperti itu, sebenarnya dia percaya nggak sama diri dia? Enggak. Enggak. Oke, ya. Bagaimana kamu, teman-teman di sini semua, menjadi produk yang sangat berharga, teman-teman yang dicari, bukan teman-teman yang dicari orang lain. Oke, ya. Dan kalau kamu senang ketemu sama orang yang apa, yang kayak membutuhkan kamu, atau kamu lebih suka dengan orangnya apa? Teman-teman boleh ketik di sini. Teman-teman lebih suka ketemu sama orang yang seperti apa? Orang yang seperti tadi membutuhkan, aduh, kalau kita punya teman bolak-balik nanya, Coach Dani ada waktu enggak? Gitu kan. Saya ini dong, begitu dong, atau ada teman, ya itu yang tadi tipe A, atau ada teman yang B, misalkan, hey Coach Dani, apa yang kita bisa kerjakan? Apa yang kita bisa contribute bersama? Aku punya barang ini, kamu punya barang ini, apa yang kita kolaborasikan? Ketemu yang seperti itu, atau yang A, aduh Coach Dani tolongin gue dong, nggak punya uang, aduh Coach Dani tolongin gue dong, nggak punya barang, Coach Dani tolongin gue dong, barangnya dijualin, Coach Dani tolongin gue dong, begitu. Mau yang mana, yang A atau yang B? Yang B. B, oke? Nah, oke ya. Jadi kita perlu menyadari bahwa, hey, apa yang kita bisa kontribusikan sama orang-orang di sekitar kita? Bukan meminta sesuatu dari mereka untuk mengisi kita, tapi hey, apa yang kita bisa berikan? Gitu ya. Dan di sini bukan berarti kita mandiri ataupun dalam arti, ya mandiri dalam arti gue bisa sendiri. Maksudnya adalah gue nggak butuh pertolongan orang lain. Itu juga berbeda. Karena di sini adalah kita bisa berkontribusi dan kita mengizinkan orang lain berkontribusi. Kalau mandiri adalah aku yang mau nolong Coach Dani. Coach Dani mau nolong Vena. Oh no, tenang, gue bisa. Gue yang nolong lo, nggak bisa nolong gue. Itu bukan seperti itu ya. Tapi, hey, apa yang kita bisa kolaborasikan? Ini tadi kan ya, Mi. Coach Dani apa yang saya milikin? Coach Dani apa yang Coach Dani milikin? And then kita kerjasama, and then collaborate. Dapat sesuatu? Yani? Ya? Oke, ya. Jadi, ini energi yang tanpa sadar, mungkin kita tidak terbiasa dengan, ya tidak menyadarin gitu ya. Kita tidak menyadarin, karena kita dari kecil mungkin, tanda kutip, kita sudah terbiasa untuk need gitu kan, someone help diri kita. Mungkin tanpa sadar orang tua kita bilang, kamu masih kecil atau apa, kamu butuh ditolong. Saya pernah melihat, yang menarik waktu lagi di sini ada nggak lagi? Oke, ada satu orang dicerita sama saya, usia 16 tahun, wanita, masih dimandiin sama mamanya. Saya, saya bilang gitu. 16 tahun masih dimandiin sama mamanya. Ya, is it true? Iya, true. Masih nyata, masih ada sekarang. Aku geleng-geleng kepala gitu. Ya, banyak orang tua yang tidak ingin kita untuk grow. Dia masih merasa ingin dibutuhkan. Yes. Nah, orang tua kan juga ingin dibutuhkan, jadi dia ingin anaknya tergantung terus sama dia. Gitu ya. Dia ingin anaknya tuh tergantung sama dia. Anaknya tidak boleh lebih hebat daripada dia. Dia harus menjadi berharga, menjadi mama kalau anaknya membutuhkan dia. Anaknya minta dimandiin, baru dia merasa berharga. Ya, gitu ya. Dan itu menarik ya, Coach Dani, itu masuk juga dengan kategori uang. Jadi, saya pernah punya klien yang dimana dia selalu bilang, kalau ada apa-apa, bilang sama mama. Jadi anaknya ini laki-laki, mamanya cukup punya usaha yang cukup
lumayan gitu ya, cukup sukses. Dan kemudian dia bilang, kalau ada apa, bilang sama mama. Jadi anak lakinya dikasih modal, terus kemudian hancur, terus gitu, dia bilang sama mamanya, mama hancur, dimodalin lagi. Habis itu bilang, mama hancur, dimodalin lagi, gitu ya. Sampai suatu saat ibunya meninggal, mamanya meninggal. After that, istrinya yang datang ke tempat saya, coach, kayak gitu. Laki gue nggak bisa ngapa-ngapain, katanya. Oke. So, apa yang terjadi? Karena dia selalu mengandalkan mamanya. Ya. Jadi dia membutuhkan mamanya. Nggak ada mamanya sekarang, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada uang, nggak ada apa, nggak ada ngapa-ngapain. Jadi benar-benar sama sekali nggak bisa. Oke, so seberapa kita memperlakukan anak kita seperti itu? Dia harus membutuhkan saya. Kita membuat anak itu kecil, kamu nggak bisa ngapa-ngapain tanpa saya, tanpa sadar gitu ya, tanpa sadar kan, maksudnya adalah ya, saya nggak mau menyalahkan ya, mungkin kita sendiri juga seperti itu kadang-kadang gitu, kadang-kadang, sekarang cuma bawa kesadaran aja rame-rame gitu ya, seberapa kita tanpa sadar memperlakukan anak kita untuk supaya selalu bergantung sama kita, sehingga terbiasa dengan energi membutuhkan. Akhirnya dia membutuhkan istrinya, dia membutuhkan orang lain, dia membutuhkan ini, dan dia tidak berkontribut, hanya need, selalu kurang. Saya pikir yang dimana kita selalu membutuhkan, punya energi dari kekurangan, saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya nggak berharga, sehingga saya butuh pengakuan. Saya nggak percaya diri, sehingga saya butuh pengakuan. Itu juga dari energi diri ya. Kesepian, sehingga saya membutuhkan juga orang. Membutuhkan pasangan, membutuhkan orang. So banyak sekali energinya di sini yang bisa diaplikasikan ya dari satu energetically ini. Dan saya kekurangan uang, sehingga saya membutuhkan uang. Saya kekurangan klien, sehingga saya membutuhkan klien, gitu ya. Dan itu semua kalau misalkan kita menyadari, kita lihat, hey, saya belajar dari siapa? Ya. Apakah saya sih pop up di tadi orang tua atau mungkin di pekerjaan ya, ketika misalnya kita jadi manajer atau jadi orang tua lah. Tadi kan tipis banget sebenarnya bahwa kita orang tua tuh ke anak tuh secara sadar sih bilangnya rela melepaskan untuk menjadi mandiri atau menjadi begitulah ya, maksudnya bisa sendiri gitu kan. Tapi itu alam sadarnya coach kan. Tapi ketika diprovokasi di pertanyaan ke diri kita bahwa ketika kita nggak dibutuhkan lagi gimana? Ada ganjelan di sini. Maksudnya ada gitu ya. Iya ya gitu ya. Kayak gitu ya. Nah itu gimana coach? Ya. Ketika dia tidak membutuhkan lagi anak kita, ketika tidak membutuhkan kita lagi, berarti kita sudah melakukan sebagai orang tua yang baik karena menciptakan leader. Tapi ada kayak mengganjal gitu ya. Waduh juga ya gitu. Jadi kayak nggak bernilai gitu. Yes, karena kita dididik bahwa kamu jadi orang tua yang bagus itu kalau anak kamu membutuhkan kamu. Kita dilatih di realita itu seperti itu. Ya. Dan ada orang tua yang ketika merasa nggak dibutuhkan lagi, dia memilih untuk stay gitu ya kan, di dalam hidup ini kan begitu. Iya, nah itu adalah realita. Tapi bagaimana jika sebenarnya ketika kita melihat sebenarnya gitu, wow, apa yang bisa kita bersyukur ketika kita melihat anak kita bisa bertumbuh gitu kan? Kita telah membuat dia menjadi leader. Karena dia tidak membutuhkan, tapi dia bisa berkontribusi, menjadi inspirasi buat orang lain. Juga menjadi inspirasi untuk ibunya. Kamu lebih menginginkan anak kamu yang selalu membutuhkan kamu atau anak kamu yang bisa menjadi leader buat hidup dia? Yes, gitu ya. Jadi seberapa banyak kebohongan yang kita beli dari realita ini bahwa menjadi orang tua yang baik adalah ketika anak selalu membutuhkan kita. Kayaknya ada yang kecolek tuh, Bu Lili. Boleh Bu Lili di unmute. Intention, betul. Kebutuhan itu adalah intention. Jadi kita menciptakan gitu kan. Menciptakan kebutuhan, dan seberapa banyak orang yang ini yang kita sadarin ya dari lingkungan kita ya membutuhkan, tapi seberapa banyak tanpa sadar kita juga mengenalin atau menyadarin seberapa banyak orang yang membutuhkan dari kita. Makanya kalau misalkan di kelas-kelas kan saya bilang, yuk 1, 2, 3 kita kontribut kepada orang karena mereka lagi need energi dari kita, dan kemudian kita ganjel ketika bangun rasanya heavy gitu ya.
Hmm. Oke, Bu Lili boleh difasilitasi, Coach? Yes. Silakan Bu Lili. Ya. Ya, soalnya ke saya I know lah you gitu ya. Silakan sama Coach Vena. Baik. Saya tadi pas Coach Vena ngomong tentang anak, Ya. saya langsung tek di hati saya tuh, anak saya tuh dua-dua udah nggak sama saya gitu, Sudah apa? udah nggak sama saya lagi. Yes. Yang satu sudah bekerja di Sulawesi Tengah jauh gitu, Ya. yang satu mau kuliah, mau pergi ke Malaysia. Akhirnya saya tarik lagi gitu, saya tarik dengan alasan udah karena masih online, kamu di sini aja dekat ibu gitu. Pertanyaannya, apakah itu juga suatu yang membuat kita jadi saya seperti ini gitu loh? Saya tuh seperti apa, Bu? Ya seperti Coach Vena ngomong tadi. Membutuhkan. Ya, membutuhkan anak untuk diperhatikan lah sama anak. Diperhatikan sama anak. Yes. Thank you, Bu Lili. Kalau misalkan bersedia untuk mengenalin, kan langsung tadi kecolek tiba-tiba. Betul. Oke, jangan dari apakah saya butuh diperhatikan. Jadi ketika dia pergi, saya merasa tidak diperhatikan. Pertanyaannya itu. Ya. Oke, ya. Jika ya, dari mana Ibu belajar kalau Ibu membutuhkan orang lain dan harus ada di samping Ibu? Aduh, jantung saya begini-begini. Dari orang tua kayak. Oke. So, semua yang dimana kita belajar dari orang tua kita, bahwa dia membutuhkan kita harus memenuhin. Nah, ini ada kewajiban seperti kayak memenuhin. Membutuhkan untuk memenuhi sesuatu yang dia butuhkan. Misalkan saya memiliki kebutuhan, dan ini adalah kewajiban ibu, sehingga ibu memiliki kebutuhan untuk selalu memenuhi kebutuhan saya. Dan seberapa banyak dari kita yang memberikan tugas pada orang lain untuk dia memenuhi kebutuhan kita. Dan seberapa banyak kita memiliki kebutuhan untuk memenuhi orang lain punya kebutuhan. Oke. Ya. Semuanya itu bersediakan untuk dihancurkan, dibatalkan, dan dikembalikan kepada pemiliknya. Right off the top of online shot goes beyond. Seberapa banyak dari kita yang perlu memenuhi kebutuhan orang lain? Bukan hanya Bu Lili ya. Ini kan tadi Ibu Lili menginginkan anaknya untuk memenuhi. Tapi seberapa banyak dari kita yang memiliki kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan orang lain? Ya. Kadang kita sifatnya suka merasa nggak enakan, Coach, untuk memberi bantuan atau apa kayak gitu ya. Ya, merasa bersalah jika tidak bisa merasa bersalah, iya. Yes. Kadang-kadang kalau sepeda ya ini pura-pura tegar gitu loh. Tapi tahu ya itu pura-pura ya. Tahu, depan anak tegar-tegarin aja gitu, tapi dalamnya kayaknya ini banget gitu. Oke, ya. Bu, dengan anak, bukannya berarti kita terpisah. Dengan anak, energi kita menyatu. Dia mau dimanapun, energi kita ada untuk mereka. Kalau kita membutuhkan, kita yang tarik energi mereka ke kita. Tapi ketika kita bisa memenuhi diri kita, malah kita seperti penuh dan bisa memberikan ke anak. Contohnya ya Bu, kalau misalkan gelas ini kosong, saya hanya ingin orang mengisi. Saya tidak bisa ngisi karena saya kosong. Tapi kalau saya penuh, saya bisa memberikan nggak ke anak saya, ke yang lain? Yes, ya. Dan itu dalam relasi. Jadi ketika kita penuh, kita bisa memberikan kontribusi kepada orang sekitar kita. Bukan berarti anak itu tidak membutuhkan kita, terus kita merasa nggak berharga, karena kitanya kurang kan, Bu? Ketika kitanya kurang, tanpa sadar ketika anak itu tinggal bersama dengan kita, anak itu juga belajar vibrasi dari kita. Vibrasinya juga bisa jadi kurang. Terus ibu kurang dengan kurang, terus saling berantem. Ayo dong, kamu kasihin saya enggak? Kamu mama, ibu yang harus kasihin saya. Saya kan anak enggak. Kamu yang anak udah gede gitu kan, kasihin. Ini cuma ilustrasi ya. Anak saya itu
yang mengalah anak saya gitu. Ya, akhirnya anak ibu yang mengalah untuk selalu memberikan perhatian sama ibu. Akhirnya dia mencari di mana? Kalau dia penuh, kalau dia enggak, dia mencari dari mana? Mencari dari pasangan, membutuhkan pasangan untuk mengisi. Kayak kereta terus. Oke, so every need yang kita belajar dari manapun juga, dari film, dari orang tua, dari keluarga, gitu ya. Bersediakah semuanya untuk dihancurkan, dibatalkan. Right, wrong, good, bad, apa, lesbian. Yang dimana kita dilatih untuk memenuhi kebutuhan orang lain, tapi lupa untuk memberikan pada kita. Bersediakah semuanya dihancurkan, dibatalkan. Right, wrong, good, bad, apa, lesbian. Oke. Akses ini mengajak kita untuk menjadi diri kita sepenuhnya, yang dimana kita being. Tentunya bukan berarti sekali belajar terus langsung bisa fulfill. Ya, kadang-kadang kayak banyak box. Begitu kita lepasin satu clearing, ada box lagi yang berikutnya. Kita lepasin lagi, ada box yang berikutnya gitu ya. Tapi percayalah, setiap kali kita melakukan itu nggak ada yang sia-sia. Gitu ya. Walaupun lapisannya ketemu kok hampir sama ya, tapi sebenarnya bukan sama. Lapis layer sama 6 vibrasinya, tapi mungkin lapisannya udah beda. Misalkan takutnya udah levelnya udah berbeda, gitu ya. Jadi clearing sampai energi ini tidak lagi ada, ya. Dan untuk teman-teman yang lain yang mengerti tentang energy need ini, yang merasakan, aduh kalau pagi kok nggak nyaman banget ya, banyak orang yang need dari saya, cek apakah ini punya saya atau punya orang lain. Dan seberapa banyak kita memberikan tugas pada diri kita untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Sehingga tanpa sadar tubuh kita seperti kayak ditarik-tarik, loh kan kamu udah janji mau memenuhin. Okay? Terus tanya, janjinya itu seperti apa? Maksudnya janji untuk memenuhi itu. Janji secara tidak sengaja kita lakukan. Ya, tidak sengaja. Ya. Ketika kamu bilang saya seorang ibu, kamu memiliki point of view apa sebagai seorang ibu atau mom? Saya. Ketika kita mendefinisikan kita, Mbak Intan tadi tanya, ya. Jadi ketika kita mendefinisikan kita membuat diri kita untuk memenuhi kewajiban kita. Kewajiban saya adalah A, B, C, D. Kalau saya nggak memenuhi kewajiban saya, berarti saya ibu yang buruk. Itu salah satu yang dikatakan Gary invention. Itu bukan realita kita. Karena bukan dari kesadaran, tapi dari tugas yang kita berikan, A, B, C, D, yang menuntut realita ini, gitu ya. Nah, bedanya adalah dengan pilihan. Pilihan beda, Intan. Pilihan ketika saya menjadi seorang ibu, gitu ya, saya memilih apa yang dibutuhkan anak saya saat ini. Tapi tidak saya melihat bahwa saya harus menjadi ibu yang baik, saya harus memenuhi kewajiban saya sebagai seorang ibu yang baik adalah A, B, C, D. Akhirnya kamu cuma menjalankan hidup berdasarkan manual. Kalau nggak sesuai manual, berarti I'm bad mom. Dan manualnya ini berdasarkan dari setiap keluarga beda-beda lagi. Seorang ibu yang baik, misalkan tiap hari, kan kayak tadi saya bilang, seorang ibu yang baik adalah mandiin anak misalkan. Mandiin anak sampai umur 16 tahun. Oke ya, dari situ. Jadi dia nggak sadar, dia nggak aware. Oke, apa yang anak ini butuhkan dari saya, apa yang saya bisa tanya, apa yang saya bisa kontribusikan, anak ini bertumbuh. Kan beda dengan hak dan kewajiban kan. Nah, kewajiban itu yang tanpa sadar yang melimit kita. Jadi ada kebutuhan untuk menjadi ibu yang baik. Ada kebutuhan untuk melaksanakan semua kewajiban kita. Kurang lebih itu. Dapat satu ya? Oke. Ya. Thank you Mbak Intan sama Bu Lili sudah kayaknya ya. Ya, ada Poce yang sudah angkat tangan. Ada Poce yang sudah angkat tangan. Ngapa pegel Pak dari tadi? Oke. Turunkan Pak. Dengarkan Coach Vena lupa turunkan tangan. Silakan Pak. Kadang-kadang sebagai orang tua itu saya sekurang-kurangnya punya pemikiran begini. Jangan sampai anakku hidup susah seperti saya dulu pernah alami, semacam ini. Nah, jadi karena masa kecil dengan zaman yang susah, apalagi teman-teman di sini mungkin ada yang belum lahir tahun 60-an itu benar-benar sebagai anak itu memang happy di mana-mana, cuma makan minum itu sangat sulit begitu.
bukan hanya di rumah, tapi juga bahkan di sekolah. Jadi pengalaman itu seperti tidak ingin terulang pada anak sendiri. Hidup susah ini, jadi tidak rela anak mengalami pengalaman saya. Saya tahu mungkin tidak juga terjadi, tapi perasaan itu tetap tidak atau sulit hilang. Saya tidak mau melihat anak saya hidup susah, jadi kerja itu bahkan sampai ya katakanlah tahap ini kan ya bukan soal uang ya. Ya. Tapi perasaan itu selalu terbawa gitu loh. Oke. So, untuk semua teman-teman di sini yang punya anak ataupun yang tidak, ketika bilang tidak mau hidup susah, pop yang langsung muncul gambarnya apa? Kesusahan. Ya. Yang susah, Coach. Apa yang susah Mbak Ningsih? Orang susah. Iya. Kita yang Gambarnya susah. apa? Gambarnya penderitaan, hidup miskin, susah ya. Jadi ketika kurang makan, ya. Nah, yang Pak Uce berikan kepada anak Pak Uce adalah gambaran itu dan vibrasi itu. Nah, sebenarnya apakah itu yang kita inginkan? Yang kita inginkan apa? Tentu saja hidup sejahtera menurut manusia zaman saat ini. Berkecukupan, tidak ada kekurangan, tidak sengsara. Oke. Kita bilang tidak sengsara, yang muncul apa? Yang muncul itu kerja setengah mati untuk dapat sesuap nasi. Ya, perhatikan ya. Setiap kali ketika kita mengatakan tidak sengsara, tidak susah, selalu yang muncul apa gambarannya? Susah dan sengsara. Yes. Jadi apa yang kita beri makan sebenarnya kepada anak kita dan kepada kehidupan masa depannya dia? Oke ya. Nah, yang kita mau inginkan bukan ini, tapi kita selalu memberi makan di sini. Oke ya. Yang tidak kita inginkan adalah misalkan tidak susah, tidak sengsara. Tapi kita selalu berfokus gitu, gimana caranya anak saya biar tidak sengsara? Gimana caranya anak saya tidak susah? Selalu kita beri makannya itu. Padahal yang universe tangkap adalah susah, sengsara. Jadi Pak Uce dan teman-teman kita lagi mengorder apa kepada universe? Pak, mau menunya apa? Tidak sengsara, tidak susah. Oke, gambar orang. Oke ya, jadi bersediakah untuk dilepaskan semua past reference, itu kita bilangnya past reference dari masa lalu yang masih kita ambil, yang masih kita bawa dari masa lalu, kita bawa ke sekarang, dan dari sekarang kita ciptakan masa depan kita. Oke? So, semua yang dari masa lalu, pengalaman masa lalu kita, yang dimana kita tidak bersedia melepaskan, karena jika kita melepaskan, kita pikir, oh enggak, ini harus jadi pelajaran buat saya supaya menjadi sukses. Dengan memegang masa lalu, dengan memegang sengsara, supaya saya tidak sengsara di masa depan, tapi sebenarnya kita lagi memproyeksikan masa lalu ke masa depan kita, bersediakah semuanya untuk dihancurkan, dibatalkan. Right, wrong, good, bad, papa, potential, lesbian. Yes, itu namanya past reference. Kita menggunakan masa lalu, data masa lalu untuk menciptakan masa depan. Ya, sama tambahan Coach, kalau kata tidak, kurang, dan jangan itu tidak masuk di B kita kan. Yes, dia karena nggak menerima. Yes, gitu ya. Jadi yang sebenarnya kita minta apa? Sebenarnya kita minta, kita nggak ke sana, tapi kita yang selalu mengorder yang kita tidak mau, tapi kita beri makan di sana. Kayak tadi, tidak susah, gitu kan? Tidak sengsara. Jadi kita selalu memberi makan. Habis itu bilang, saya udah berdoa sama Tuhan supaya tidak sengsara. Tapi kok masih sengsara terus ya? Karena masih disebutkan sengsaranya. Sudah berdoa, tidak susah. Tapi kok masih susah ya, Coach? Ya, Intan. Ya, bagaimana kalau misalnya kan tidak susah, kita lebih ke berkelimpahan gitu. Tapi bagi orang yang energinya belum berubah, pasti berkelimpahan itu menjadi sesuatu yang asing gitu. Termasuk ketika bahkan dia mengucapkannya itu tidak semua all in gitu ya. Untuk menyadari tidak itu dan sepenuhnya ya. itu
ya menyadari itu dan meng-clearing itu secara pribadi gimana? Oke, di sini kan ada www clearing statement gitu ya untuk yang baru gitu, itu dari Access Consciousness clearing statement. Dia membypass pikiran sadar kita masuk sampai ke energinya. Tentunya pertama adalah kita menyadarin apakah ini punya kita clearing. Mungkin perlu sampai banyak sekali karena kita sudah terbiasa dengan energi ini. Kayak Intan bilang, kita bicara kadang-kadang nggak selaras dengan yang di dalam, dengan being kita. Iya, kita butuh beberapa kali sampai energinya tuh hilang dari kita. Dan kemudian kalau misalkan belum juga, kita juga perlu menyadari seberapa banyak orang di sekeliling kita yang memiliki energi itu. Ya, apakah ini punya kita? Apakah ini punya orang lain? Apakah kamu menyadari seberapa banyak orang gitu ya yang memiliki energi ini, needy? Oke, sedikit, banyak, atau banyak sekali. Kita menyadari sekitar kita yang membutuhkan energi ini. Dan ada ulasan yang sangat menarik waktu ada orang di pinggir jalan, terus kayak gitu dia minta sama Dane, "Can I have money please?" gitu kan. Dia merasa diri dia susah, terus kemudian diminta uang sama Dane, and then Dane lihat energinya. Yang menarik ini, ketika Dane melihat energi orang ini, Dane bilang, kalau saya memberikan kepada orang ini hanya ingin membuktikan bahwa dia susah. Ketika saya memberikan, itu membuat dunia dia makin solid. Bukan benar saya susah. Jadi Dan ketika memberikan pun dia lihat, ini hanya memvalidasi tentang point of view dia, bahwa saya susah, saya butuhin uang dari kamu. Karena kamu lebih kaya. Dan dia membuat itu menjadi real gitu kan, membuat orang itu jadi solid energinya. Nah, Dan dia bilang, kenapa saya harus memberikan kepada kamu? Jadi Dan nggak memberikan. Bahkan Dan ketika dia berkontribusi, jadi Dan dia berkontribusi ketika dia lagi ada orang yang ketok-ketok sama Gary, karena bukan Gary sih, ada orang gitu pengemis juga, dia ketok-ketok mobil Gary, dia minta uang, and then Gary lihat, apakah kamu ingin change? Katanya, iya, I would like to change, katanya gitu, saya ingin perubahan. Oke. Gary cuma bilang, receiving ya, 1, 2, 3 dikasih. Sejak itu orang itu nggak di situ lagi loh. Oke ya, jadi nggak semua orang miskin ingin tetap miskin, tapi ada orang yang kurang mampu, tapi dia ingin perubahan. Ya, kayak Intan bilang, adakah orang yang bersedia untuk men-change menjadi ini? Bisa Intan. Begitu dia bosen sama dramanya dia change. Tapi selama dia masih menyukai bahwa hidup itu miskin. Dan perubahan itu nggak mungkin dalam sekejap saya menjadi lebih kaya. Jadilah realitanya dia. Jadi seberapa banyak dari kita membutuhkan untuk memvalidasi realitanya yang kita beli dari orang lain. Jadi ada orang yang bilang hidup itu susah. Jadi saya menciptakan invention bahwa hidup itu memang susah. Ya, jadi sampai kapan Anda bosan gitu ya dengan drama? Baru chance. Kalau masih menyukai drama ya berlanjut. Ya, tapi it's okay gitu ya. Karena saya juga pernah mengalami drama, jadi saya tahu drama yang bagus mana yang enggak. Kalau nggak gitu juga nggak tahu dramanya yang mana. Iya, benar. Iya. Ekspres ya. Iya. Kemarin sampai episode berapa, Coach? Iya, jadi kalau udah nonton film udah tahu, drama yang bagus yang ini ya. Karena saya pernah menjadi di drama itu juga kan, gitu. Iya. Ya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Yes. Dan Mbak Intan, silakan. Ya. Ya, dan mungkin terkait dengan kesadaran ya, apa yang membuat drama itu menjadi semakin solid gitu ya? Ketika ada 2 orang menyetujui, dia menjadi solid. Hanya dibutuhkan 2 orang. Ketika Intan bilang, misalkan Intan ngobrol sama saya, Coach ketika gitu, laki-laki zaman sekarang itu sombong ya. Terus saya bilang, oh iya benar sombong, belagu lagi, solid langsung. Kayaknya dibutuhkan 2 orang. Itu makanya lingkungan kita menentukan siapa kita itu ya istilahnya. Ya, makanya di sini adalah being allowance kalau heavy. Ketika misalkan Intan bilang laki-laki zaman sekarang sombong ya, terus ketika saya heavy, terima kasih infonya gitu kan. Ya, gitu kan. Just information, tapi kita nggak perlu bilang, hey, Intan, interesting point of view, you have this point of view. Enggak, gitu kan.
Bisa jadi Intan akan kesel sama Wena tiap kali ngomong interesting point of view. Interesting point of view apa sih interesting point of view, lu tiap kali ngomong kayak gitu kan. Just like okay, gitu kan. Be interesting point of view nggak perlu dikatakan juga kamu sudah menjadi energi itu sendiri dan tulis itu sendiri, dan kamu tetap bisa have fun dengan teman-teman. Ya. So, ya. Ya. Karena Terus ya Intan, kamu interesting point of view bilang laki-laki itu sangat sombong. Tanpa sadar saya sudah punya tekanan menjudge. You're wrong. Dasar human. You're wrong, you have this point of view. Gitu kan, kamu salah nih, kamu memiliki point of view ini. Mestinya interesting point of view Intan. Kan kamu udah belajar, kenapa nggak ini? That's judgment I attach kepada itu. Kan kalau judgment ketahuin Intan, let's create more yang something else gitu kan. Oke, jangan cuma sadarin gitu atau kenalin. That's support. Aku pikir seperti itu kayak support. Karena sometimes kalau misalkan saya lagi dalam point of view atau dalam memiliki judgment atau limitation, saya biasanya ngomong sama Ryan atau sama Sanggita. That's to my friend. And then dia cuma bilang, dia selalu ask me something, a question, gitu kan. And then kemudian, okay, thank you, gitu kan. Jadi dia tidak menjudge saya, tapi dia cuma ask the question, gitu. Sometimes gosip-gosip ada, kita begini-begini ya, atau apa, ada Indonesia tuh begini, Malaysia tuh begini, gitu, ada. Interesting point of view, and then just make it fun. Oke. Iya. Hai laki-laki, bangkitlah. Hai laki-laki, bangkit. Pak, saya sudah bangkit, Pak. Bapak udah bangkit belum? Saya cari teman ini. Bangkitlah. Sini Pak. Gabung Pak. Berarti dengan itu ya, kita meniru siapa dan kita kembalikan ke itu. Berarti kan meniru energi kekurangan. Ya. Termasuk berarti kita juga bisa choose untuk meniru energi berkelimpahan. Oke, yes. Oke, kita belajarnya gampang dari alam semesta. Oke, ketika kita lagi dalam energi kekurangan, connect aja ke semesta, Intan. Kamu connect ke alam, connect ke pohon terdekat di kamu, gitu kan? Connect di binatang. Biasanya bahasa ada kucing-kucingnya, terus ada siapa lagi tuh yang lompat, yang kemarin di daerah, gitu kan tuh. Biasa tuh hewan-hewan yang bisa connect aja ke mereka. Mereka nggak ada energi yang needy energi ya, gitu ya, dalam arti paling gampang sih mungkin kayak ke pohon-pohon dan ke alam. Gitu. Jadi kita bisa belajar sama alam, kita belajar sama pohon. Mereka sangat berkelimpahan gitu ya. Mereka ketika memberikan buahnya gitu kan, bahkan mereka tidak bilang, hey Intan, kamu udah makan buah saya, harusnya terima kasih sama saya. No, nggak ada energi itu. Ketika nggak ada energi itu, kita ketika makannya juga enak ya, dan kemudian ketika kita makan enak dan kemudian thank you ya, kayak seperti itu kan. Walaupun nggak dalam kata-kata, tapi ketika kita menikmat, enak banget sih gitu. Kita sudah kembali lagi sebenarnya memberikan energi kita, karena kita menerima berkelimpahannya, kita memberikan lagi, dan itu terus-menerus energi mengalir. Oke, so seberapa banyak teman-teman di sini yang duduk hanya duduk di atas kursi dan tidak present terhadap kursi. Bagaimana jika mengizinkan kursi? Sekarang mengizinkan, saya selalu mengingatkan karena kita sering sekali check out, gitu ya. Seberapa banyak dari kita mengizinkan kursi ini berkontribusi sama kita? Nah, ketika mengizinkan kursi berkontribusi sama kita, apa yang dirasakan di body kita atau di tubuh kita? Expand, Coach. Lebih nyaman kan? Nah, ketika saya minta teman-teman terkonek, teman-teman lebih nyaman kan terhadap kursi, terhadap ini. Sekarang di ruangan teman-teman ada ruangan. Oke, minta untuk ruangan itu berkontribusi. Ini ruangan di mana tempat kita tinggalin, minta berkontribusi. Oke, lebih nyaman, beda rasanya. Yes. Jadi itu namanya receiving. Apakah kursi kita kerja, mijitin badan saya, mijitin badan kita, enggak kan? Receiving itu. Beda dengan tadi mandiri. Oh, saya mau melakukan semuanya sendiri, apa-apa sendiri. Sampai ketika sendiri pun kita tidak menerima kontribusi dari tubuh kita dan dari sekelilingnya.
Nah, ketika menerima kontribusi seperti ini tadi, ketika kita duduk kita menerima kontribusi dari kursi. Ketika badan kita rileks, saya menjadi lebih present terhadap teman-teman. Teman-teman juga lebih present. Ini juga gifting and receiving kan dari kursi kepada tubuh kita, kepada kita, dan kepada semua yang ada di sini, dan semua yang di sini terhadap saya, gitu kan? Saya terhadap semua teman-teman. Bagaimana semua molekul di alam bisa berkontribusi? Dan makanya kenapa kita bilang you are not alone. Ya benar, kamu nggak sendirian. Seberapa banyak molekul yang mau berkontribusi, cuman kita nggak sadarin. Makanya kenapa kita membutuhkan, karena merasa kurang, karena kita tidak menyadari yang setiap harinya ada sama kita udah berkontribusi. Oke, ya. Ketika kita present, tubuh kita so much joy, kita more kreatif. Tapi kalau kita kurang, yang ada pun kita tidak bisa mensyukurin. Yang ada itu di kursi aja yang ketika berkontribusi sama kita nggak sadarin. Ruangan yang berkontribusi sama kita nggak sadarin. Yeah. Bagaimana orang lain? Tubuh kita aja kita nggak sadari, gitu kan? Gimana lagi orang lain? Oke, ya. Sehingga kita selalu membutuhkan A, B, C, D. Dan energinya nggak asik. Kita sendiri juga capek kalau kita membutuhkan orang. Ya kan? Bukan kalau saya membutuhkan Coach Dani capek, saya sendiri juga capek. Bukan hanya Coach Dani yang capek, saya juga capek. Yeah. Itu kan, aduh saya butuh nih leader saya butuh nih ini saya butuh nih tim saya. Energinya capek, nggak berkontribusi. Bagaimana jika sekarang kita yang mengganti? Kita yang tanya, saya atasan, saya punya karyawan, saya tanya, hey, apa yang saya bisa berikan sama kamu? Apa yang kamu butuhkan? Oh iya Pak, saya butuh, misalkan, saya butuh apa gitu kan secara energetik kamu kah, atau ketika kamu menyapa mereka, mungkin mereka membutuhkan cuma untuk disapa. Tapi ketika kita aware apa yang tim saya butuhkan ya, oh disapa, hey gimana kabarnya, dikirim kue, and then dia happy gitu kan. Dan segala sesuatu yang dibutuhkan nggak harus semuanya berhubungan dengan uang. Nah, ketika kita menjadi kontribusi, ketika kita menjadi energi yang so abundance dan bisa berkontribusi, apa yang kita bisa ciptakan buat masa depan planet ini? Ya, luar biasa, Coach. Yes. Iya. Di luar juga kita, Pak. Bagaimana dengan kekaguman, Coach? Jadi kalau kita mengagumi seseorang, ingin menjadi seperti mereka, atau juga ingin meniru, kan? Berarti juga bisa meniru yang buruk, berarti kan bisa meniru yang baik juga. Ya, kekaguman terhadap apa? Energinya boleh dikasih tahu sama saya, misalkan? Misalnya terkait dengan public speaking gitu, jadi dia mampu memukau pemirsa dengan baik misalnya gitu. Oke, so segala yang kita kagum biasanya kita milikin itu. How to be gitu. Kadang kan masih ada kayak gap gitu kan antara kekaguman dia dan kita gitu, walaupun kita memiliki. Ya, kita sebenarnya punya, cuman apakah kita membutuhkan seseorang untuk menekan batan kita untuk supaya kita step up masuk dalam energi itu dan perbesar. Oke, ya kita punya. Cuman apakah kita membutuhkan orang untuk kayak di pojokan supaya kita langsung naik? Oke. Bagaimana jika kamu tidak membutuhkan orang untuk memojokkan kamu? Jadi kita tidak menciptakan suatu masalah untuk kita step up. Nah, ini juga kebutuhan, Intan. Apakah kita membutuhkan masalah untuk kita naik level? Sehingga kita men-create masalah untuk supaya kita naik level. Apakah kita meng-create masalah untuk datang dalam kelas akses? Apakah kita create masalah untuk kita naik level? Okay. So, di mana kita selalu menciptakan masalah, mengundang masalah datang dalam hidup kita untuk kita bisa step up dari sediakah semuanya dihancurkan dibatalkan. Right, wrong, good, bad, pop, online, chat, lesbian, Intan, thank you sekali. Jadi seberapa banyak misalkan kamu ketika melihat seseorang kamu kagum, sebenarnya tanpa sadar kamu punya. Hanya selama ini kamu tidak sadarin kalau kamu punya. Kamu nggak bisa melihat seseorang memiliki energi itu jika kamu tidak punya. Kamu nggak bakal tahu itu pisang kalau kamu nggak pernah ngerasain pisang. Karena kamu tahu itu pisang, terus ngeliat pisang, oh mau, enak banget tuh pisangnya. Oke? Intan sepertinya nge-lag atau saya lag?
Oh, enggak. Saya Enggak. sedang berpikir. Lagi Enggak, mix. ya. Ya, dan sempat langsung ada aware lagi juga terkait dengan ini. Kadang kan ada, kalau misalnya clearing yang Godzillion itu kan dia sampai di kehidupan sebenarnya dan sebagainya. Nah, Ya. bisa nggak juga memang di sebelumnya kita itu cukup sehebat itu. Jadi ketika kita melihat kita kagum dan kepengen jadi seperti itu tuh karena ada kemampuan kita yang sebelumnya gitu. Yes. Karena kita memiliki kemampuan itu, cuman kita pendam, kita tekan dengan untuk supaya bisa sama kayak orang lain. Oke, sama seperti siapa? Sama seperti lingkungan kita berada, sama seperti kayak orang tua kita nggak bisa ngapa-ngapain, sama seperti proyeksi mereka terhadap kita. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Cara lain selain pas button atau ini yang membuat terdesak sehingga muncul supaya is joy and glory gimana? Oke, so just choosing. I'm willing to be tick. So everything yang tidak menjadi dengan saya menjadi willing, the energy of this, right, wrong, good, bad, papa, corner, chat, beyond. I'm willing to be tick, gitu kan? I'm willing to be tick, gitu kan? Kamu kenalin, kamu perceive energinya, and then kamu kenalin, and then okay, I'm willing to be this and more. Jadi saya bersedia untuk memilih untuk menjadi ini dan lebih lagi, gitu kan? Diperbesar energetically-nya, gitu ya. Diperbesar, dan segala yang tidak mengizinkan saya menjadi energi ini, saya destroy dan unreal. Itu juga nanti ketika choose be, berarti ada proses latihan, atau bagaimana? Ya. Jadi Intan, kita nggak menggunakan secara logika harus seperti apa. Bahkan ketika dia public speaking dengan cara dia, mungkin Intan memiliki keunikan sendiri. Kamu hanya kagum, dia bisa seperti itu, tapi kamu memiliki energi kamu yang juga membuat orang kagum, tapi kamu nggak sadarin. Kalau skill kayak bahasa Inggris gitu kan, sekarang kan apalagi kelas-kelas akses ini internasional gitu. Intan, aku pertama kali untuk translate, aku berantakan. Aku sampai bilang sama Sanggita, aku enggak, ya udahlah Vena, yang penting energetically-nya kamu speak, kamu bisa jelasin secara energetically-nya, kamu present energetically-nya, mereka mendengar energinya. Terus aku bilang, oke, aku bilang gitu. Aku nggak menjadikan itu kayak kewajiban. Jadi just fun. Gitu. Just for fun gitu. Terus aku bilang, Sanggita, aku ada beberapa yang nggak ngerti. It's okay, Vena. Energetically-nya. Kamu diam pun energi yang mengerti, kamu energi yang kamu transferin. Oke, aku gituin lagi. Oke? Ya. Jadi step seperti itu gitu loh. So terus kemudian saya masuk ikut kelasnya si Christopher. Terus begitu ada orang dari China juga bilang, saya kadang-kadang nggak ngerti, kadang-kadang saya kayak gini, kadang-kadang saya penuh dengan tekanan ketika saya translate karena orang mengharapkan harus sempurna begini. Nah itulah yang membuat dia heavy. Jadi ketika translate malah tambah hilang karena semua orang mengharapkan dia harus sempurna dan dia mengharapkan diri dia jadi sempurna, not fun lagi. Oke, dan ketika kamu bicara tentang structure, bahasa segala macam, bagaimana you speak in your energy. Orang bicara dengan bahasa, tapi energi yang nggak match. Orang juga nggak masuk, Intan cuma di kelas doang, pulang juga bye-bye, lupa. Yes. How can speak energetically? Tentang coach, yes. Tentang mengagumi orang tadi itu. Ya. Misalnya kita kagum orang pada posisi tertentu, setelah ternyata atau terbukti bahwa dia sebetulnya tidak seperti yang kita bayangkan, alias mengecewakan. Ambles, kecewanya itu begitu terasa sekali kalau kekaguman kita juga hebat. Sehingga ada prinsip, ya saya tidak tahu prinsip ini benar enggak. Jangan terlalu kagum atau jangan lihat orang terlalu hebat, dan sekaligus jangan meremehkan orang. Itu semacam apa itu, Coach? Kalau dari situ kita memiliki judgment. Tapi what if ketika kamu kagum, just kagum aja. Maksudnya kagumnya itu dalam arti, yang tadi aku bilang, ketika kamu kagum sama seseorang, Pauce, biasanya ada energi itu ada sama kita. Dan jadi kita bisa bersyukur kan sama orang itu. Gitu ya. Dan nggak semua orang yang Bapak kagumin itu ada juga jeleknya. Nggak semua jelek, tapi juga ada bagusnya. Ya kan? Nah, ketika Bapak bilang hancur, karena Bapak kagum pada ekspektasi Bapak, bukan pada energi orangnya.
Oke, so apa yang saya kagum sama Gary? Saya kagum sama Gary ketajamannya dia dan ke-awareness-nya dia. Mau dia masalah kayak gimana, dia ada energi yang cool. Udah, itu doang. Gitu ya. Dan ambillah apa yang baik yang Bapak kenal dari orang yang Bapak kagumin. Apakah orang yang Bapak kagumin itu membuat Bapak sampai di sini tanpa sadar? Dan dia berkontribusi membuat Bapak di sini ketemu sama kita. Ya, karena mereka udah planning itu. Iya. Ya, yes. Jadi banyak sekali orang yang mungkin nggak sesuai dengan harapan kita, tapi dia membuat kita untuk menjadi lebih greater. Oke, yes. Dan kalau misalnya gini, Coach, kita ada di pihak orang yang dikagumi, itu sebaiknya gimana? What as possible, karena begitu orang kagum sama kita bisa jadi ada dua, bisa jadi dia tidak ingin kita lebih naik lagi karena dia tidak ingin berubah, tapi bisa jadi dia ingin mensupport kita. Oke, hanya kita nggak stuck di energi ini. Kita selalu lebih baik daripada kita yang kemarin. Jadi bukan tentang orang lain, bukan saya lebih baik dari Intan, tapi gimana saya lebih baik dari Vena yang 1 hari kemarin, gimana Vena lebih baik daripada yang kemarin, lebih baik dari yang kemarin, lebih baik dari kemarin, itu aja. Ya, kalau kita melihat seorang keren, cool, dan kita bisa kita happy terhadap orang itu, sehingga ketika kita happy terhadap orang itu, keduanya akan jadi lebih asik. Berapa banyak orang yang menerima Dane dan juga menerima kontribusi mereka, dan semuanya jadi lebih greater. Energinya present, iya, energinya present. Ya, jadi sadarin teman-teman nggak seburuk yang teman-teman pikirkan, teman-teman nggak sejelek yang teman-teman pikirkan. Banyak sekali hal yang bagus yang teman-teman hanya selama ini nggak lihat. Seperti koin, hanya melihatnya sebelah sini aja gitu ya. Bagaimana jika teman-teman melihat ke yang sini, tapi bukan berarti, oh aku sombong yang ngelihat ini. No. Kamu hanya tidak menggunakan ini untuk menciptakan kehidupan kamu dari energimu ini. Oke. Dan sebelum saya menutup, saya nggak tahu ini Coach Dani tiba-tiba hilang. Sebelum saya menutup, saya ada informasi karena ini Telegram ini kan terbuka untuk siapapun, diposting di mana aja. Mungkin ada beberapa orang yang bisa masuk ke dalam Telegram ini dan kemudian dia mengambil nama atau nomor telepon teman-teman dan kemudian mengajakkan trading atau mengajakin apa, be aware karena sudah ada laporan satu orang yang tertipu, gitu ya. Jadi nggak semua orang akses juga oke. Nggak semua orang yang masuk dalam Telegram itu adalah teman saya semua, saya nggak kenal gitu. Oke, ya. Dan be aware. Nah ini adalah present, ya. Jadi di mana aja, mau di Facebook mau di mana atau ada yang mengatasnamakan saya. Karena Facebook saya dulu juga dihack sama orang. Kalau mereka kenal saya, mereka tahu, oh this is not Vena. Oke, aman. Gitu ya. Jadi be aware, be present. Pokoknya yang ada hubungannya dengan uang, tanya, ngobrol, video call. Jangan langsung mudah percaya. Apalagi karena mentang-mentang ada di Telegram gratitude gitu kan. And then pasti nih temannya semua teman-teman di sini. Oke, be aware dimanapun. Oke, be aware itu bukan berarti ketakutan. Hanya kita present. Hey, ada apa? Gitu ya, seberapa banyak orang di luar sana yang bisa juga memanfaatkan kita. Nah, ini adalah energi neednya mereka kan. Aduh, aku butuh uang. Terus kitanya juga, aduh, aku juga butuh uang. Nah, ketemulah. Gitu ya. Dan akhirnya shortcut. Ketika need ini membuat kita jadi nggak aware. Oke. Jadi sekali lagi, terima kasih. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi. Iya, Coach Vena, kebetulan kita juga ada kelas House of Possibility ya, yang baru berjalan 1 call, ya. Itu sangat menarik untuk membuat kita merasa yaitu mengatasi segala terkait dengan needy itu. Menarik sekali yang kelas pertama. Yes. Mungkin Coach bisa agak share itu kalau misalnya ada yang masih mau menyusul. Yes, oke. Jadi teman-teman boleh join dalam Home of Infinite Possibility, di mana rumah dari semua kemungkinan. Dalam bahasa Indonesia, 6 call, disambungin Intan ataupun apa. Dan thank you, sampai ketemu lagi Jumat yang akan datang. Karena sebentar lagi ada Symphony of Possibility untuk grup Baksos. Saya harus buka Zoom-nya. Dan kalau yang mau join COVID Clearing, ayo kita berkontribusi untuk planet, buat kita dan buat semuanya.
Itu aja. Malam ini mungkin bahasanya Tagalog 4 hari, dan kemudian 4 hari ke depan bahasa Jepang dan bahasa Mandarin kemudian. So, bagaimana jika kamu bukan menjadi struktur dari bahasa, tapi menjadi energi itu sendiri, Intan? Dan untuk semua teman-teman di sini, bagaimana kamu speaking in energy? Energi apa yang kamu mau ada dikenal sama di dunia ini? Oke? Okay? Thank you semuanya. Bye. Thank you, Coach. Thank you semuanya. Terima kasih, Coach Vena.